apakah akan semuanya diberikan 3 atau 2 seperti itu, maka kemudian nanti diusulkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari pemetaan P3K yang ada di data BKN, maka nanti Pemda dalam hal ini BPSDM dapat menugaskan P3K yang ada di tempatnya masing-masing. Kemudian saat ini Menpan juga telah menetapkan keputusan Menteri Pan-RB tentang penugasan P3K pada koperasi. Kemudian nanti ada distribusi penugasan P3K, baru terakhir kemudian akan ada pembinaan dan peningkatan kompetensi oleh Kementerian Koperasi, Kementerian Desa PDT, dan Kementerian Pan-RB. Ini alur sementara yang ada di dalam SE tersebut. Nah, lebih lanjut kami sampaikan bahwa pokok-pokok pikiran yang ada di dalam Keputusan Menteri Pan-RB nomor 1227 tahun 2025 tentang penugasan P3K instansi daerah pada koperasi Kelurahan Desa Merah Putih atau KDKMP. Yang pertama, bahwa tadi disampaikan memang isi dari Kepmenpan ini hampir sama diambil dari SE tersebut, bahwa dukungan SDM ini dilakukan melalui mekanisme penugasan untuk paling banyak dilakukan pada 3 orang di setiap KDKMP pada wilayah masing-masing. Kemudian tadi disampaikan masa penugasan P3K ditetapkan dengan mempertimbangkan masa perjanjian kerja, namun dapat diperpanjang masa penugasannya sampai dengan masa kontrak sebagai P3K berakhir. Jadi ini akan menjadi bahan pertimbangan juga. Tadi disampaikan apabila kinerja dari penugasan P3K tersebut sangat baik, maka mungkin dapat diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Pemda akan berkoordinasi dengan BKN untuk pemetaan kebutuhan P3K yang ditugaskan pada KDKMP, serta kemudian dilakukan verifikasi dan validasi oleh BKD, BKPP, maupun BKPSDM bersama koperasi atau kecamatan setempat untuk melihat keberadaan dari P3K tersebut. Kemudian dilakukan distribusi penugasan, tentu mungkin ada SK tertulis secara administratif yang menyatakan bahwa P3K tersebut diberikan penugasan pada titik lokasi tertentu untuk menerima penugasan langsung dari ketua saat itu Satgas Koperasi. P3K berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan perangkat daerah induk sesuai struktur organisasi. Jadi secara umum pun ketika P3K tersebut ditugaskan, namun secara struktur masih berada di bawah instansi induk di mana saat itu P3K ditempatkan. Yang namanya penugasan, mereka adalah berada di bawah strukturnya, kemudian ditugaskan ke koperasi tersebut, namun nanti kinerjanya, penilaian kinerja tentu dapat diberikan penilaian oleh atasan pada saat P3K tersebut berada di titik lokasi koperasi. Nah, dari hasil penilaian selama yang bersangkutan berada di koperasi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk masa perjanjian kerja bagi P3K tersebut. Nah, kemudian terakhir tadi disampaikan pula bahwa baik SE maupun keputusan Menteri tentu sebagai panduan dan memperkuat sebagai dasar hukum dalam memberikan penugasan bagi P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu untuk diberikan penugasan pada KDKMP. Nah, lebih kurang dasar hukum atau kebijakan Kementerian Pan-RB yang telah disusunkan sesuai dengan SE tersebut telah ditetapkan. Ini diktum-diktum yang kami ambil di dalam keputusan Menteri Pan-RB ini akan dijadikan acuan bagi PPK dalam memberikan penugasan untuk P3K-nya. Mungkin karena tusi dari Kementerian Pan-RB adalah penyusunan kebijakan dan ini telah ditetapkan, maka kemudian hanya itu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kebijakan penugasan P3K ini. Untuk itu Ibu kami kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mardian atas masukan penjelasan dari Pan-RB terkait penugasan P3K ini.
Mohon izin untuk berkenan tetap menunggu Bu Dian karena kita habiskan dulu narsum dari pusat sehingga nanti kita bisa mendengarkan saran, masukan, dan kendala yang dihadapi oleh teman-teman daerah. Terima kasih. Dan selanjutnya kami mintakan kesediaan dari Pak Epri sebagai Direktur di ODA, di mana materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan penguatan peran pemerintah daerah dalam penugasan P3K pada Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Epri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya dengar, Bu Dir? Mohon izin karena sinyalnya agak payah nih, Bu Dir. Izin, suaranya terdengar, Bu Dir? Bu Direktur, apakah suara saya terdengar? Lebih kencang nggak apa-apa. Semoga puasa tetap bisa jalan. Silakan. Halo, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Terdengar. Mohon izin, Bu Dir, apakah suara terdengar, Bu? Pak Dir, terdengar. Ya, makasih, Bu Dir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Dir, atas kesempatannya kepada kami. Mohon izin kami tidak bisa hadir di sana, Bu Dir, karena internal ODA juga di internal ODA ada rembukan namanya rembuk dengan kepala daerah. Makanya prinsipnya mungkin yang saya hormati Bu Menko Koperasi, kemudian yang mewakili dari Menpan RB. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Mohon izin saya bergabung di forum KDKMP kali ini karena terus terang, Bu Dir, kalau yang dulu saya mungkin lebih condong ke perencanaannya, tapi sekarang bergabung bersama teman-teman sekalian terkait dengan kelembagaan dan kepegawaian. Mungkin terkait dengan materi ataupun informasi yang saya sampaikan mungkin nggak terlalu banyak, Bu Dir, karena mungkin kita lebih banyak diskusi terkait dengan kebijakan P3K di KDKMP. Prinsipnya sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2025. Mungkin slide saya bisa di-share. Kalau ada slide saya bisa ditampilkan. Yang tadi saya sampaikan ke panitia. Page nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan KDK pembentukan Koperasi Merah Putih. Kami Dirjen ODA khususnya Kemendagri sedang mengkonsolidasikan terkait dengan tindak lanjut Inpres dimaksud. Memang leadingnya kebanyakan di teman-teman Pemdes dan Hotwheel, tapi prinsipnya dari sisi P3K mungkin kami mendukung juga. Mungkin bisa ke slide 9 kalau memang bahan paparannya ada. Kalau tidak ada mungkin kami sedang mendetilkan terkait dengan mekanisme penugasan P3K pada KDKMP sesuai ke SEB, di mana pada SEB dimaksud tadi sudah dijelaskan dari Bu Deputi dan juga teman yang mewakili dari Menpan RB alur penetapan P3K. Teman-teman kabupaten kota mungkin penekanan kami agar berhati-hati terkait penetapan yang lalu terulang lagi, karena tadi sudah disampaikan secara detail dari Bu Deputi, kemudian yang mewakili dari SDM-nya Menpan RB terkait dengan mekanisme penugasan P3K pada KDKMP, detailnya seperti apa, dan di bahan paparan kami juga Bu Dir, Pak Karo,
Pak Karo Koperasi, kami sudah melengkapi dengan kira-kira pertanyaan-pertanyaan apa dan jawaban apa yang masih menjadi. Slide-nya belum tertayang, Pak. Lagi muter. Oh, sebentar. Dari panitia nggak ada slide-nya, Bu. Maaf. Yasir dengan Yasir. Dengan Pak Yasir, Bu Dir. Tapi nggak apa-apa, Bu Dir, kalau memang nggak bisa ditampilkan prinsipnya. Share screen aja, Pak Dir, coba. Share screen. Oke. Sebentar. Bisa saya enggak, Pak? Saya langsung. Ya, hilang. Baik, mohon izin, Bu Dir, karena memang jaringan di sini juga bermasalah, karena kami terus terang lagi ngungsi nih, Bu Dir. Mohon izin ngungsi ke Gedung Naya, karena Gedung Kemendagri ini sedang proses rehab, jadi jaringan masih bermasalah, Bu Dir. Mungkin nanti kami titip ke teman-teman aja terkait dengan materinya, Bu Dir, kalau berkenan, karena memang jaringan lagi bermasalah, Bu Dir. Izin. Iya, karena filenya juga di sini nggak bisa dibuka, Pak Dir. Silakan saja. Mohon nanti waktunya tutup untuk bisa mendengarkan masukan saran dari daerah ya, Pak Dir ya. Ya. Silakan. Prinsipnya, Bu Dir, kami mendengar saran dan masukan dari teman-teman daerah terkait dengan P3K KDMP, karena di bahan kami juga yang bisa di-share ke teman-teman daerah, kami sudah menyiapkan yang kira-kira menjadi pertanyaan dan jawaban yang sering ditanyakan oleh teman-teman daerah terkait P3K yang dikonsolidasikan oleh Kemendagri. Di antaranya terkait dengan penugasan P3K seperti disampaikan oleh perwakilan dari Kemenpan RB tadi, kemudian alurnya, bagaimana penugasannya, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang didapatkan oleh teman-teman P3K yang tergabung dalam KDKMP, kemudian penugasannya juga tadi saya sampaikan oleh Kemenpan RB, Bu Dir. Prinsipnya kami mendengarkan saran masukan dari teman-teman daerah, karena kalau kita lebih banyak menyampaikan kayaknya nggak dua arah nih, Bu Dir. Makanya terkait dengan paparan atau materi sebenarnya teman-teman daerah sudah terkonfirmasi dan terinformasi. Cuman memang dari materi dan regulasi yang disampaikan oleh pusat mungkin ada beberapa yang menjadi pertanyaan oleh teman-teman daerah. Prinsipnya kami mendengarkan yang kira-kira menjadi penugasan di Oda nanti terkait dengan P3K KDKMP, termasuk juga evaluasinya, Bu Dir, karena terus terang ini baru berjalan 1 tahun kebijakannya, regulasinya, mungkin dari konfirmasi teman-teman apa yang menjadi kendala terkait dengan P3K KDKMP. Prinsipnya apa yang disampaikan oleh dari Deputi BKN tadi dan dari perwakilan Menpan RB, kita tunggu respon dari teman-teman daerah, Bu Dir.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu Dir, karena memang sebenarnya ranahnya ada di teman-teman Menpan RB kebijakan ini sendiri. Kami dari ODA dan Pemdes serta teman-teman Admil mungkin bisa mengkonsolidasikan penetapan P3K berdasarkan masukan dari teman-teman daerah. Mungkin itu, Bu Dir, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena jaringan juga lagi bermasalah, Bu Dir. Mungkin kami mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman daerah terkait dengan KDKMP, karena di sini saya lihat hadir dari BKPSDM, kemudian teman-teman dari BKD, teman-teman dari Pemdes, dan OPD yang lain. Mungkin ada hal-hal yang perlu dipertanyakan kepada kita semua terkait dengan penerapan P3K di KDKMP yang baru berjalan 1 tahun kurang, Bu Dir. Jadi kalau kami prinsipnya mendengarkan kira-kira apa yang menjadi permasalahan teman-teman daerah terkait penerapan P3K di KDKMP ini, Bu Dir. Karena terus terang kalau saya baca di room chat, Bu Dir, udah banyak nih teman-teman daerah yang mempertanyakan terkait kebijakan P3K KDKMP. Mungkin itu, Bu Dir, yang bisa saya sampaikan. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, saran masukan dari teman-teman daerah yang hadir pada forum yang bermanfaat kali ini. Saya kembalikan ke Bu Dir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin, Bu Dir. Ya, terima kasih Pak Efri, Pak Dir. Izin memang ada satu lagi karena ini kaitannya dengan KDKMP yang ujung tombaknya adalah Kementerian Koperasi, dan pada tahap ini, kalau dibilang ini tahap 4, di mana sudah ada lebih kurang 30.000 gerai yang sedang proses membangun. Di antara 30.000 itu ada 1.300 lebih yang sudah 100% dibangun oleh Agrinas dan TNI, dan akan diisi lalu akan operasionalisasi, di mana operasionalisasi ini butuh SDM. Secara singkat mungkin SDM yang kita dari pusat mengarahkan kepada P3K, baik penuh waktu maupun paruh waktu, yang sampai sekarang kebutuhannya adalah harusnya dari 80.000 KDKMP, berarti 3 orang P3K itu ditempatkan di KDKMP, kalikan 80.000 berarti ada 240.000 SDM yang harusnya sudah terdata by name by address, tapi sampai sekarang belum ada, dan kami berharap ada pencerahan sebelum kita menayangkan saran, masukan, tanggapan dari teman-teman daerah yang akan ditanggapi oleh kita semua yang punya kewenangan, tusi, peran terkait penugasan P3K ini di daerah. Kami persilakan mungkin Pak Nasrun sebagai Kepala Biro SDM dan Organisasi dari Kementerian Koperasi. Dan mohon maaf Bapak Ibu teman-teman di daerah, tunggu bersabar sedikit, baru karena ini adalah lebih kepada sosialisasi dari Satgas Nasional, diantaranya kami sendiri. Itu sudah yang kedua, di luar dari teman-teman dari Kemenpan RB, BKN, Kemenkop, dan Kemendagri sendiri melakukan sendiri-sendiri advokasi, bimbingan kepada Bapak Ibu semua di daerah. Silakan Pak Nasrun. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in ala umri dunia waddin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdan nabiyya ba'da rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu Direktur sebagai sahibul bait tentunya. Ada juga Pak Ses tadi sudah izin, Bu Jonaria, ya. Salah ya Bu? Benar ya? Benar ya, sana takut salah Bu. Dan juga ada Pak Direktur Fasilitasi Kelembagaan Perangkat Daerah. Tadi Bu Jumiati sudah izin, dan dari Kemenpan ada tadi Ibu, lupa saya namanya, mewakili
Pak Suryo kalau tidak salah. Dan tentu para pejabat Badan Pembina Kepegawaian Daerah dan juga para kepala dinas yang membidangi koperasi dan UKM provinsi, kabupaten, dan kota. Kenapa saya bilang yang membidangi? Karena nomenklaturnya beragam. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini enaknya di terakhir memang sudah disampaikan para narasumber di awal. Kami dari Kementerian Koperasi tentu apa yang disampaikan oleh Bu Direktur tadi tidak salah gitu ya. Karena kami terus juga oleh Pak Menteri minta update data gitu ya. Namun kami tidak bisa menyajikan secara utuh data total, artinya kalau data sementara sih ada tapi tidak bergerak. Apa yang disampaikan oleh Bu Direktur tadi, datanya itu artinya masih sangat minimalis gitu ya. Sementara kebutuhan tadi itu sangat besar. Inilah forum ini luar biasa, artinya forum ini sangat bagus. Kita sama-sama semua seluruh lintas pelaku terkait, kami di pusat, ada Kemenpan RB, ada Kemendagri, ada BKN dan Kemenkop. Artinya apa? Kita ini harus wujudkan, harus sama-sama punya frekuensi yang sama, gelombang yang sama terhadap bagaimana untuk kesuksesan program ini. Ini programnya Pak Prabowo tentunya, Pak Presiden kita semua, gitu ya. Jadi kenapa tentu program ini sudah ada di Astacita, sudah ada di RPJMN juga. Artinya kalau ini kita tidak bangun kolaborasi, ini program ini kita khawatirkan gitu ya. Sementara ini sudah ada 10.000 atau 1.300 ya, 1.300. Pak, tolong paparannya tayang dulu sekilas. Ini bagaimana penugasan dengan pegawai dengan perjanjian kerja melalui koperasi. Lanjut Mas. Lanjut Pak. Next. Ini saya tidak ulangi lagi, Inpres nomor 9, ada SE bersama, ada tentu hari ini bukan rancangan lagi. Ini paparannya belum kami update. Ternyata sudah ada keputusan Menpan RB ya. Tadi saya sudah di Direktur. Lanjut Pak. Ini kita sebut lini masa yang untuk penugasan ini ya terus saja. Ini ada masa penugasan paling lama 5 tahun. Tadi sudah disinggung, diperpanjang kemudian apabila dibutuhkan gitu ya. Jadi tentu aplikasi sudah dibuat. Tadi sudah firm bahwa aplikasinya sudah ada dan sudah ada yang mengisi ya. Lanjut Pak. Tentu ini bagaimana pemenuhan kebutuhan Koperasi Desa Gelaran Merah Putih melalui skema P3K dan P3 paruh waktu. Lanjut. Ini kita buat langsung aja lini masanya Pak. Slide terakhir aja. Ini potongan-potongan ini slide yang utuh. Kita melakukan tentu dengan dinas juga, tentu kami dari Kementerian Koperasi sudah punya grup juga Ibu. Mungkin dari Kemendagri juga sudah ada di situ. Terus setiap hari kami terus membalas ya atau menjawab chat atau WA yang disampaikan oleh seluruh yang di WA grup tersebut gitu ya. Banyak pertanyaan. Nanti kita ada beberapa yang kami himpun nanti pertanyaan. Ini tentu kita harus memenuhi ini dalam sampai ke tadi Pak Ses bulan Maret itu kita sudah bisa kalau diharapkan gitu sudah bisa kita dapatkan data untuk memenuhi 30.000 koperasi, 31 kalau informasi terakhir. 31 yang siap operasional gitu ya. Untuk saat ini memang yang 100% penuh yang sudah operasional selesai lah. Secara fisik itu ada 1.300 ya. Nah, tapi di bulan Maret atau menjelang April itu ada segitu Pak. Artinya belum 30.000 total, tapi perkiraannya itu ada 1.000, 2.000, 3.000-an gitu ya kira-kira ya. Karena itu masih ada yang 21%, ada 20%. Balik lagi Pak ke tadi, ya ini bagaimana tentu ini semua ya yang terkait tentunya terutama ini di mana? Di pemerintah daerah ya. Dalam hal ini tentu
badan menangani kepegawaian di daerah, Badan Kepegawaian Pengembangan SDM di daerah gitu ya. Jadi kami berharap tidak ada lagi dispute gitu ya, atau tidak ada lagi ikhtilaf. Ikhtilaf itu ada perbedaan pendapat tentang hal ini gitu ya. Jadi kita harus samakan bahwa ini adalah kepentingan yang lebih besar, kepentingan bangsa ini, bagaimana mewujudkan visi dan misi Pak Presiden, artinya ada pemerataan ekonomi, tidak sumber daya resources bangsa ini tidak dikuasai oleh segelintir orang, tetapi dilakukan pemerataan melalui koperasi. Kendalanya apa di koperasi? Kita sebagaimana ketahui bahwa di koperasi itu SDM-nya sangat boleh dibilang belum maksimal gitu ya. Kenapa? Karena jumlahnya sangat besar gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana untuk bridging ke situ biar ini tidak menjadi monumen yang sampaikan Ibu tadi, saya tidak lanjutkan bahasa monumen apa gitu ya. Monumen ini udah monumen yang hebat gitu ya. Artinya untuk mengantarkan untuk bridging ke sana itu sebelum ini nanti settle bagai mereka profesional tentu harus diisi. Diisi lewat apa? Yang ada saat ini adalah SDM yang bisa kita perintah adalah P3K. Kita tidak mungkin meng-hire dari luar, dari misalkan profesional. Dibayar 8 juta. Dulu isu pertama kali berdiri KDKMP 8 juta. Orang berdiri semua euforia gitu ya. 8 juta kali sekian udah berapa triliun, ratus triliun. Artinya itu tidak mungkin dilakukan. Secara prinsip koperasi juga tidak dilakukan. Karena negara juga tidak akan membiayai. Karena koperasi itu lembaga otonom. Koperasi itu adalah lembaga otonom. Lembaga bisnis, secara definisi juga koperasi adalah lembaga usaha, lembaga entitas bisnis yang beranggotakan orang seorang, berasaskan asas kekeluargaan. Itulah yang diambil oleh Pak Prabowo pasal 33 ayat 1. Jadi asas kekeluargaan itu wujudnya adalah koperasi gitu ya gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, lanjut Pak. Ini data kita, saya tidak berpanjang tentunya. Yang sudah hari ini yang sudah 100% itu adalah 1.381. Ini bergerak terus. Kami juga di Kementerian Koperasi ada tim juga Bu, namanya Korwil ya, koordinator wilayah. Itu semua itu menjadi penanggung jawab PIC masing-masing. Dan itu kalau ada keterlambatan daerah itu tentu Korwil yang dipanggil gitu ya. Jadi tentu sekali lagi ini semangat kita bersama ini, kami berharap dari pemerintah daerah juga dari dinas tentunya tentu berkoordinasi yang intens gitu ya dengan Badan Kepegawaian Daerah. Jadi yang kami lihat gitu masih ada diskusi-diskusi, pertanyaan-pertanyaannya itu yang saya lihat itu tidak produktif. Sampai menyangka kalau P3K saya diambil, kami siapa lagi yang bantu kami gitu ya. Artinya itu perpikiran sektor. Padahal ini kita harus berpikir yang nasional gitu ya. Jadi lagi jangan berpikir terlalu sempit, tapi berpikirlah kita ini yang lebih besar lagi, yang sifatnya nasional gitu ya. Tentu ini kan tidak lama ya, 5 tahun. Saya yakin kalau nanti 5 tahun ini sudah itu bisa ditinggal, sudah dilakukan transformasi knowledge gitu ya, transfer knowledge ke pengurus koperasi, saya yakin sudah bisa ditinggal. Kalau perkiraan saya tidak sampai 5 tahun ya, dengan pengalaman saya di koperasi ya sebagai pembina koperasi, itu kalau memang orangnya benar-benar di koperasi itu juga seharusnya kompatibel gitu ya. Yang dari kita juga P3K-nya juga bisa, yang di sini juga bisa menerima gitu ya. Tidak lama biasanya itu. Hanya 2 tahun juga mereka sudah ditinggal, dilepas gitu ya. Tapi ini memang perlu waktu karena mohon maaf, kita juga nanti BKN mungkin bisa menyajikan data. Kalau Pak Direktur, Bu Direktur tadi menyampaikan ada kira-kira P3K itu bervariasi gitu ya. Tapi mayoritas itu tingkat pendidikannya SLA gitu ya. Bukan kita menampilkan bahwa SLA tidak punya kemampuan, tetapi secara untuk secara manajerial gitu ya, untuk membina yang sarjana barangkali nanti pembina koperasinya tentu tidak tepat gitu ya. Ini yang kami lihat Ibu, pertimbangan kami di awal kenapa ini di 3 minimal gitu ya. Tidak mungkin lah
banyak juga pengurus koperasi itu tentunya yang pendidikannya lebih gitu ya. Apalagi di Pulau Jawa rata-rata kami melihat itu pengurusnya itu pendidikannya ada mayoritas S1 gitu ya. Jadi ini kira-kira Bapak Ibu sekalian yang ada di forum Zoom ini, kami dari Kementerian Koperasi tentu saya sebagai Biro SDM yang penanggung jawab kesehariannya tentang pergerakan data ini, kami mohon dukungan, bantuan, kerjasamanya, kolaborasi untuk bisa kita ini segera penuhi gitu ya. Tentu kalau ini juga keberhasilan ini, keberhasilan kita semua, keberhasilan bapak-bapak di daerah, mewujudkan ada pemerataan ekonomi di daerah, peningkatan partisipasi masyarakat, ekonomi masyarakat. Kalau secara definisi tentu koperasi itu adalah tujuannya mensejahterakan. Tetapi jangka pendeknya koperasi itu adalah apa? Meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat daerah itu. Kalau ekonomi masyarakat daerah itu meningkat, tentu saya yakin pendapatan daerah itu meningkat karena ada retribusi daerah yang disumbangkan gitu ya. Apalagi juga ini kalau tidak salah itu 20% keuntungannya adalah untuk desa gitu ya. Mungkin itu kira-kira Pak Bu Direktur. Tapi ada satu lagi Pak, boleh dilihat satu lagi ada slide di situ yang khusus tentang isu-isu yang ada kami rangkum gitu ya. Ini pertanyaannya kenapa di 3 kami sudah jawab ya. Tapi banyak SLA memang yang ada di daerah. Ini bagaimana jalan keluarnya nanti tentu kita menunggu alternatif solusi lah ya. Dari apakah mungkin nanti dari Kemenpan atau dari BKN, oh iya mungkin P3K sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya gitu ya, bukan tahun 2005 saja kan ada P3K sebelumnya gitu. Bagaimana mekanisme penugasannya sudah dijawab oleh peraturan Menpan. Ini tentu yang tadi kenapa kita perlu penyamaan persepsi, penyamaan frekuensi, karena banyak daerah, saya mohon maaf sekali lagi, semangatnya mungkin belum. Makanya dengan forum ini kami menghimbau ya, mengharapkan dan memohon juga kita punya semangat yang sama terhadap program pemerintah ini gitu ya. Jadi tidak seperti megang bara gitu ya, kalau lagi dicolek itu baru mulai lagi gitu ya. Kalau setelah itu dilepas lagi gitu ya. Jadi berharap kami ini sama Pak Ibu Direktur supaya mungkin setelah ini, selepas ini punya semangat baru lagi, energi baru untuk kita bersama-sama menyajikan data yang bisa tentu ditugaskan di KMP ini. Kenapa? Kami melihat data P3K data yang diberikan itu 3, 2 gitu ya. Ya nggak mungkin lah. Di satu kabupaten itu desanya juga ada ratusan, yang diserahkan hanya 2 orang gitu. Tidak mungkin bisa mengcover itu. Kita anggaplah satu koperasi satu saja gitu. Kalau kita buat paling perumpamaan, kalau tidak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Kalau tidak ada 3 1 pun jadi, 1 pun tidak bisa mengcover seluruh itu. Artinya satu koperasi 1 orang juga tidak bisa dipenuhi gitu ya. Harapan kami Ibu Direktur, kalau tidak bisa 3, tentu kita yang paling minimalis gitu ya. Apa? Ya sebaik-baiknya ada 1 yang sarjana. Selainnya mungkin misalnya SLA nanti tidak apa-apa barangkali ya. Ini bukan kebijakan saya, tapi alternatif yang harus kita ambil solusi gitu ya. Jadi tentu kami aja tadi konsultasi ke pimpinan juga. Kalaupun tidak ada paling tidak minimal sarjana, kenapa? Karena dia harus sebagai motor penggeraknya di koperasi itu gitu ya. Kalau semuanya itu menunggu perintah, ya nggak jalan tentunya. Baru itu permasalahan kemarin, bagaimana tunjangan TPP-nya gitu ya. Oh, kami mengasumsikan itu melekat pada instansi awal. Tetapi ini apakah masih ada diskusi di sini? Ini perlu nanti kita diskusikan tentunya. Kami juga tidak punya kewenangan memerintah, tentu ada Kemendagri di sini. Apakah tunjangan penghasilannya itu mungkin kalau di kita di pusat ini tetap ada atau itu hilang? Itu pertanyaan yang paling banyak. Sehingga ada alasan kami tidak, bahasanya mungkin barangkali mohon maaf yang halusnya mungkin tidak tertarik gitu ya. Kalau bahasa penolakan kan tidak boleh bahasa penolakan gitu ya. Tidak tertarik karena apa? Kami TPP-nya hilang misalkan gitu. Tentu bagaimana dari koperasi sampai saat ini belum ada regulasi. Koperasinya aja belum operasional, tidak mungkin kita bebani gitu ya.
Tetapi kalau koperasinya sudah mendapatkan nanti keuntungan, tentu bisa disisihkan. Melalui apa? Kalau melalui teori koperasi, melalui rapat anggota. Tidak boleh rapat pengurus menetapkan itu, harus melalui rapat anggota. Kalau melalui itu taat asas. Ya. Baru yang berikutnya, bagaimana mekanisme pengusulan penugasan SDM instansi daerah melalui program SDM? Ini tentu BKN. Tadi akan dijawab. Ini ada yang menyampaikan ke kami, Pak, bagaimana kami untuk masuk ke itu sistem? Nanti Bu Direktur sudah membuat ruang nanti space untuk waktu untuk BKN gitu ya, entry data ini. Pertanyaan ini tentu sering mungkin karena yang hadir barangkali itu berganti ya. Setiap kita ada pertemuan begitu, kami harap juga jangan berganti terus gitu ya. Karena mengulang lagi dari awal. Jabatan yang akan diisi di P3K di koperasi itu ada surat dari Kemenkop kedua Menteri Dalam Negeri Menpan, mungkin Ibu Nancy Seher, dan BKN itu ada 3 yang akan diisi jabatan. 1 pendamping manajer. Kemarin mau dibuat manajer, saya ke protes ke Pases. Ini di internal kita. Saya bilang tidak Pak, itu kewenangan koperasi. Tapi pendamping aja manajer. Baru bagian keuangan. Kenapa? Ini koperasi kita belum siap. Sepertinya ini yang kunci keberhasilannya itu di bagian keuangan ini. Akuntansinya ini harus orang-orang yang mumpuni. Kalau tidak, nanti terjadi fraud di koperasi itu, kecurangan-kecurangan tidak bisa disajikan pelaporan yang akuntabel. Makanya butuh orang keuangan di situ yang paling tidak menjaga transaksinya itu udah bisa mencatatkan sesuai dengan SAKEP gitu ya. Standar akuntansi keuangan koperasi. Ada logistik, tentu pergudangan karena kita paham di sini ada gerai gitu ya. Ada gerai sembako, ada gerai pupuk, ada gerai gas gitu ya, dan lain-lain. Tetapi ada mungkin dari BKN, dari Menpan, ini catatan kami satu nih, kami selipkan. Kemarin itu ada kami dengar itu untuk P3K itu nakes sama pendidikan itu artinya tidak diperkenankan ya, atau dibatasi. Kami mohon ada 1 mungkin dari nakes, yaitu untuk gerai obat apotek. Kalau tidak mungkin nanti tidak ada yang memahami nanti salah beri obat lagi kan gitu, karena ada apotek desa di situ. Saya dibutuhkan ada mungkin tenaga dari kesehatan yang mungkin asisten apoteker lah. Kalau apoteker tentu tidak mungkin di desa gitu ya, karena ada ketentuannya. Baru yang berikutnya P3K, ini kesehatan ya, di gerai apotek. Penugasan P3K provinsi belum terdapat aturan. Ibu dari Menpan, ini ada pertanyaan beberapa tahun-tahun sebelumnya, mungkin kami Kementerian Koperasi ada 1123 kalau nggak salah. Itu ada P3K yang direkrut oleh pusat Kementerian Koperasi. Tetapi pada saat 2025 mereka tidak diusulkan menjadi P3K pusat karena tidak ada formasinya, sehingga mereka diangkat oleh pemerintah provinsi sebagian. Nah, mereka terpanggil karena mereka selama ini ujung tombak. P3 PKL daerah, penyuluh koperasi lapangan. Badan ada yang udah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Tapi karena kami tidak ada itu formasi untuk pengangkatan, tapi mereka menyelamatkan diri masing-masing. Ada diangkat menjadi P3 provinsi. Dengan adanya program ini, mereka terpanggil. Dan ke saya ada yang banyak telepon, ada WA lah gitu ya. Karena apa? Dulu saya ASDEP yang menangani ini. PKL, namanya dulu ASDEP saya itu organisasi dan mendukung koperasi gitu ya, yang menangani PKL gitu. Jadi artinya ada isu itu juga yang tertarik untuk menjadi P3K di kabupaten gitu ya. Bagaimana penugasannya itu oleh provinsi gitu ya. Baru yang berikutnya ada juga yang bertanya teknis ini, Pak, jam kerja kami sampai jam berapa di situ? Apakah urus kantor? Kan ini lembaga bisnis. Lembaga bisnis itu tidak tergantung waktu. Bagaimana ada konsumen gitu ya. Tentu ini ya bagaimana pengaturannya, apakah mereka sampai jam 9 atau jam berapa gitu. Nah, yang berikutnya ya pertanyaan teknis lagi, ada nggak ada insentif lagi tadi ya, kesejahteraan tadi kalau hilang di sini ada nggak gitu, itu pertanyaan.
Bagaimana dengan kontrak PPK yang sifatnya 1 tahun? Itu ada kontrak di daerah itu yang katanya hanya tahun per tahun. Apakah itu memang berlanjut ya? Repeat order ya istilahnya. Apa lanjut secara otomatis gitu ya. Ini tentunya ini yang terakhir ini, tapi tidak perlu mungkin saya bacakan gitu ya. Ini sifatnya terhadap yang tidak mungkin Kemendagri yang punya kewenangan di sini ya. Maksudnya lemot ya bahasa kita ya. Di telepon juga kurang responsif gitu ya, sehingga kita sendiri yang stres gitu ya. Ini yang berikutnya, sistem pengawasan PPK di lapangan, P3K-nya di lapangan, bagaimana gitu ya? Apakah ini yang membuat ini dinas koperasi atau ada yang dari Kemendagri atau seperti apa, nanti perlu kita diskusikan ya. Sistem laporan P3K itu mungkin nanti mungkin itu agak teknis bagaimana mereka menyiapkan laporannya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan ini termasuk kinerjanya juga sering mereka sampaikan. Pak, kami bagaimana untuk sistem pelaporan kinerja kami ya, SKP gitu ya. Itu mungkin kira-kira Bu Direktur, Bapak Ibu sekalian, beberapa catatan-catatan ini tentu masih banyak mungkin catatan-catatan atau pertanyaan-pertanyaan nanti yang bisa kita himpun dan kita bisa petakan sehingga bisa kita carikan penjelasan atau jawaban yang bisa mereka terima, tidak ada lagi pertanyaan yang timbul berulang-ulang gitu. Itu barangkali dari kami dari Kementerian Koperasi. Sekali lagi kami berharap Bapak Ibu sekalian, dinas, provinsi, kabupaten, kota, ini tugas negara memanggil. Kami mohon kita sama-sama punya semangat dan frekuensi yang sama agar di bulan Maret ini sudah terwujud yang tadi 30.000 koperasi. Kita bangga kalau negara ini koperasinya sudah maju, tentu rakyat akan meningkat kualitas ekonominya. Mungkin itu yang dari kami, Ibu Direktur, Bapak Ibu yang dijunjung, mohon maaf kalau ada salah ucap, salah kata, salah sikap. Kebetulan saya ini orang Batak ya, jadi ngomongnya agak to the point aja ya. Artinya kalau ada salah ucap di situ, mohon maaf. Apalagi di bulan Ramadan, ya bulan suci bagi umat Islam ya. Jadi itu kira-kira kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo, Pak Nasrun, Bapak Ibu. Akhirnya kita di sesi diskusi. Semoga narasumber yang hadir secara virtual ini masih ada di layar masing-masing. Dan coba chatnya adakah? Dan dari terakhir tadi Pak Karo sudah menghimpun dari perjalanan setelah SEB penugasan P3K penuh waktu dan paruh waktu ini, beberapa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu di daerah dan menjadi catatan dari kita semua di pusat sesuai dengan tusi dan kewenangannya, baik itu dari PAN-RB, dari BKN, dari Ditjen Oda sendiri karena mengurusin kepegawaian daerah, dan juga dari sisi koperasi dari Kemenkop. Dan sambil nanti teman-teman BKN yang tadi sudah komitmen Ibu Deputi untuk di terakhir atau sambil menjawab nanti ada pertanyaan bagaimana sih untuk melakukan pemetaan, dan setelah melakukan pemetaan menginputkan ke dalam aplikasi yang disiapkan oleh teman-teman BKN sehingga kami mungkin belum terinformasi, sementara teman-teman di daerah sudah melakukan pemetaan P3K secara keseluruhan untuk membantu KDKMP ini. Sambil menunggu, bisakah, apakah ada ini dari Anambas langsung angkat tangan, nanti siapa saja silakan. Kita punya waktu sebenarnya kalau di wilayah barat sampai jam 12 ya. Semoga sambil bergantian teman-teman di daerah untuk yang wilayah timur maupun tengah nanti melaksanakan
sholat bagi yang punya kewajiban untuk melaksanakan ibadah. Kami silakan singkat saja sehingga nanti teman-teman narsum di pusat ini bisa menyampaikan masukan, saran atau